diperhatikan kepada para peserta semua, ikhwan dan akhwat, seperti yang sudah disampaikan oleh kami, bahwa untuk nama peserta yang masuk di Gmail, yang di Google Meet, mohon untuk diganti seperti yang dilakukan pada pendaftaran. Lalu untuk para peserta juga harap untuk mengisi presensi setiap selesai pertemuan, karena datanya akan direkap dan disesuaikan dengan pendaftar. Lalu untuk rekaman insya Allah akan mulai di-share hari Jumat tanggal 24 Juli insya Allah. Sebelum mulai, saya mau sedikit memberikan info. Sedikit tutorial untuk mengganti nama di Gmail ya. Sudah terlihat ya? Nah, jadi kalau sudah masuk ke akun Gmail, antum bisa melihat di sini ada logo seperti gear yang bernama setelan atau settings dalam bahasa Inggris. Nah, lalu klik lihat semua setelan, lalu masuk ke akun. Nah, di sini ada tulisan nama kita dan juga alamat email. Nah, di alamat email ini nanti diklik edit info yang di sebelah kanan. Nah, akan muncul pop up window baru seperti ini. Nah, nanti antum tulis di sini nama yang mau dipakai. Misalnya saya hanya Nafis. Nah, lalu ketik simpan perubahan. Nanti selang beberapa saat akan segera terganti secara otomatis. Ya, jadi seperti itu ya, mohon diperhatikan untuk para peserta semua. Semoga dengan penjelasan ini nanti bisa dipraktekkan untuk yang belum mengganti namanya. Oke, insya Allah akan kita mulai saat lagi karena Ustadz Fatan juga sudah bergabung. Alhamdulillah. Dipersilakan kepada Ustadz Fatan. Tafadhol Ustadz. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الدين مراتب ودرجات وصير للعلم به أصولا ومهمات أشهد أن لا إله إلا الله حقا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, memberikan kita rizki, menurunkan kepada kita Al-Qur'an, mengutus kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baiknya rasul dan sebaik-baiknya nabi, ya. Dan memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bersama-sama mempelajari agama Allah, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan kepada kita sunnah-sunnahnya, mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita beribadah, bagaimana cara kita untuk bermuamalah dengan manusia, bagaimana cara kita untuk hidup di dunia ini. Alhamdulillah kita membahas tentang kitab Nukhbatul Fikr, yakni kitab Mustalahul Hadis yang dikarang oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala. Dan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai hadis al-maqbul, ya. Jadi hadis itu terbagi menjadi dua, ya. Yang pertama ada al-maqbul, yaitu hadis yang diterima.
Ya, yang bisa dijadikan dalil, yang bisa dijadikan hujjah, al-maqbul. Nah, itu mencakup hadis apa? Hadis sahih dan hadis hasan. Yang kedua adalah al-mardud, ya, yaitu yang ditolak, yang tidak diterima. Yakni hadis dhaif. Nah, ini hadis dhaif. Nah, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang hadis al-maqbul, ya. Kita telah mempelajari tentang hadis sahih, hadis hasan, kemudian syarat-syarat satu hadis bisa dikatakan sebagai hadis yang sahih, ya. Nah, maka sekarang kita masuk kepada pembahasan selanjutnya, yaitu al-hadis al-mardud atau ad-dhaif. Ya, silakan kepada Akh Nafis untuk membacakan matan dari Nukhbatul Fikar dari perkataan summal mardudu imma ayyakuna li saqatin aw ta'nin. Nah, tafadhal. Oke, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah, "Tsummal mardudu imma an yakuna li saqatin aw ta'nin. Fas-saqatu imma an yakuna min mabadi'is sanadi min musannifi aw min akhirih ba'da tabi'i aw ghairi dzalik. Fal awwalu al-mu'allaq watsani al-mursal watsalitsu in kana bithnaini fasa'idan ma'at tawali fahuwal mu'dal wa illa fal munqati'u. Thumma qad yakunu wadihan aw khafiyan. Fal awwalu yudraku bi'adamit talaqi wa min thamma ihtija ila tarikh. Wa tsani al-mudallas wa yaridu bisighatin tahtamilut tahtamilul luqi ka'an wa qala wa kadzal mursal al-khafi min mu'asirin lam yalqa. Summa ta'nu imma an yakuna likadzibir rawi aw tuhamatihi bidzalika aw fuhshi ghalatihi aw ghaflatihi aw fisqihi aw wahmihi aw mukhalafatihi aw jahalatihi aw bid'atihi aw su'i hifdhihi. Fal awwalu al-mawdu'u wa tsani al-matruku wa tsalitsu al-munkaru ala ra'yin wa kadza ar-rabi'ul wal khamisu. Summa al-wahmu ini tuli'a alaihi bil qara'ini wa jam'it turqi fal mu'allal. Summa al-mukhalafah in kanat bitagyiris siyaqi famudrajul isnadi aw bidamjin mauqufin bimarfu'in famudrajul matni aw bitaqdimin aw ta'khirin fal maqlubu aw biziyadati rawin fal mazidu fil muttasilil asanidi aw bi ibdalihi wala murajjiha fal muttaribu wa qad yaqa'u al ibdalu amdan imtihanan aw bi tagyiri hurufin ma'a baqa'is siyaqi fal musahhafu wal maharrafu wala yajuzu ta'ammudut tagyiril matni bin naqsi wal muradifi illa li'alimin bima yuhilul ma'ani fa in khafi al ma'na tija ila syarhil gharibi wa bayanil muskili. Nah, cukup. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Setelah membahas tentang hadis hasan dan hadis sahih, itu hadis makbul, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala
melanjutkan pembahasannya dengan mengatakan summal mardudu imma an yakuna li saqatin aw ta'min. Kemudian hadis mardud atau hadis dhaif, hadis yang tidak diterima, tidak dijadikan dalil, maka itu ada dua sebabnya. Ya. Jadi hadis dhaif itu memiliki dua sebab. Yang pertama imma an yakuna li saqatin aw ta'min. Ya. Hadis dhaif itu sebabnya ada dua. Ya. Yang pertama adalah karena adanya sakot. Apa itu sakot? Ya. Sakot itu adalah hilangnya satu bagian dari sanad, ya, hilangnya satu bagian dari sanad yang menyebabkan lemahnya satu hadis. Jadi misalnya seharusnya ya di antara syarat hadis sahih itu kan adalah ittisalus sanad. Sanadnya harus bersambung, ya. Nah, jika ada satu bagian sanad yang tidak bersambung, ya misalnya ada satu bagian yang hilang, ya, maka itu dinamakan dengan sakot. Yaitu hilangnya satu bagian dari sanad. Nah, hilangnya satu bagian dari sanad itu menyebabkan lemahnya satu hadis. Ya, kenapa? Karena kita tidak tahu siapa bagian yang hilang ini. Siapa perawi yang hilang dari sanad ini. Ya, bisa jadi perawi yang hilang ini merupakan seorang yang thiqah, ya, yang bisa diterima hadisnya. Namun ada kemungkinan juga perawi ini merupakan perawi yang dhaif, perawi yang tidak thiqah. Akhirnya hadis ini menjadi hadis yang dhaif. Ya. Nah, sakot ini atau as-saqtu itu bermacam-macam, ya. Bisa di awal sanad atau di tengah atau di akhir. Ya, sebenarnya pembahasan ini telah kita bahas secara terperinci di daurah sebelumnya di Al-Baiquniyah, yang insya Allah akan kita ulang, tapi insya Allah kita akan tidak terlalu berlama-lama menyebutkan tafsir. Langsung saja, yang pertama adalah al-mu'allaq. Jadi di sini kata Hafiz Ibnu Hajar, fasaqtu imma an yakuna min mabadi'is sanadi min musannif. Maka sakot itu atau hilangnya sanad itu bisa terjadi di awal sanad, ya, au min akhirih atau di akhirnya ba'da tabi'i, au ghairi dzalik atau yang lainnya. Ya. Maka kita bisa lihat yang di Al-Mu'allaq ini, di slide yang Al-Mu'allaq. Akan Hafiz ini layarnya masih hitam ya, mungkin di yang PDF aja lebih bagus sepertinya. Oh, masih hitam ya? Iya. Yang pertama adalah Al-Mu'allaq. Al-awwalu Al-Mu'allaq. Apa itu Al-Mu'allaq? Al-Mu'allaq itu secara bahasa artinya menggantung atau tergantung, ya. Menggantung atau tergantung. Yakni maksudnya apa? Maksudnya adalah hadis yang awal sanatnya itu ada yang hilang, ya, satu perawi atau lebih. Hadis mu'allaq adalah hadis yang awal sanatnya itu ada hilang, ya, satu perawi atau lebih. Bisa dilihat di halaman selanjutnya di Al-Mu'allaq, ya. Nah, kita lihat di sini gambarnya. Dari bawah ya musannif, ya, al-musannif itu yaitu maksudnya musannif itu adalah penulis kitabnya, misal Imam Bukhari atau Imam Muslim, ya, atau yang lain. Al-musannif itu penulis kitab, ya. Nah, penulis kitab ini atau kita sebut saja Imam Bukhari gitu, ya, itu tidak menyebutkan awal sanatnya, ya, jadi awal sanatnya terputus, namun langsung menyebutkan sanat lompat ke atas, ya, ke Imam Zuhri, kemudian Anas bin Malik dari Nabi SAW. Kita bisa lihat, ya, contohnya qala Zuhri akhbarani Anas bin Malik qala Nabi SAW uridat alayya an-naru an usalli. Di sini hadisnya dari siapa? Imam Bukhari langsung meriwayatkan dari Al-Imam Zuhri. Padahal Imam Zuhri itu adalah generasi jauh di atasnya Imam Bukhari, ya. Maka di sini terlihat bahwa awal sanatnya, jadi awal itu dimulainya dari si penulis kitabnya, ya, bukan dari Nabi SAW. Dari Nabi SAW itu justru akhirnya, ya, awalnya itu justru dari siapa? Dari si penulis kitabnya. Jadi dia tidak menyebutkan awal sanat, namun langsung lompat kepada yang ke atasnya, yaitu Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah. Baik lompatnya itu satu perawi atau lebih dari satu perawi. Itu adalah hadis mu'allaq. Contohnya adalah hadis ini, yaitu Nabi SAW ketika sholat diperlihatkan padanya neraka, ya. Maka hadis ini dari Nabi SAW, ya, dari sahabat Anas bin Malik, dari Imam Al-Zuhri. Nah, Imam Bukhari langsung meriwayatkan hadis ini dari Al-Imam Al-Zuhri tanpa menyebutkan awal dari sanad. Itu adalah hadis yang namanya Al-Mu'allaq, yaitu hadis
Yang awal sanatnya itu ada hilang di sana. Satu perawi atau lebih. Selanjutnya, ya singkat saja, yaitu ada yang kedua adalah namanya al-mursal. Ya, di slide selanjutnya ada namanya al-mursal. Al-mursal itu apa? Hadis yang hilang sanatnya atau sakotnya ini itu berada di akhirnya, di akhir sanatnya. Ya, satu perawi atau lebih. Ya, satu perawi atau lebih. Jadi kalau tadi hilangnya itu di akhir, di awal, afwan di awal, yaitu dari penulis. Nah ini di akhirnya, yaitu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah setelah tabi'in, jadi maksudnya adalah al-mursal ini adalah hadis yang uh, generasi tabi'in itu langsung meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kita tahu bahwa tabi'in itu generasi tabi'in yang datang setelah sahabat, mereka tidak pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tidak pernah mendengarkan atau meriwayatkan langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun pasti ada perantaranya, ya, perantaranya dari sahabat. Namun, ya kenapa hadis mursal ini termasuk hadis yang dhaif? Karena bisa saja tabi'in ini tidak langsung mengambil ke sahabat. Bisa saja mengambil ke tabi'in yang lainnya. Baru ke sahabat, baru ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tabi'in yang ia ambil ini bisa jadi kuat, bisa jadi siqah, atau bisa jadi juga lemah. Akhirnya hadisnya menjadi hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Ya. Contohnya di sini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik, ya, an Malikin an Zaid bin Aslam an Atha ibn Yasar annahu qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik meriwayatkan dari Zaid ibn Aslam dari Atha ibn Yasar. Atha ibn Yasar ini merupakan seorang tabi'in. Ya. Kemudian Atha ibn Yasar langsung menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Atha ibn Yasar ini tidak pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Namun ia meriwayatkan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini membuktikan bahwasannya ada satu bagian sanad yang hilang, yang terputus di sana. Nah, ini adalah yang namanya dinamakan dengan al-mursal. Kemudian yang selanjutnya setelah al-mursal adalah al-munqati', ya. Di sana yang hilangnya ini di tengah-tengah sanadnya. Ya, di tengah-tengah sanadnya ada satu perawi yang hilang. Ya. Di tengah-tengah sanadnya ada satu perawi yang hilang. Bisa dilihat di slide ini al-munqati'. Ya, kita lihat di sini ada hadis dari Nabi SAW, dari Abdul Razak, ya, dari Abdul Razak meriwayatkan ke Imam Ats-Tsauri, ya. Kemudian Imam Tsauri langsung loncat ke Abu Ishaq. Padahal antara Tsauri dan Abu Ishaq itu ada perawi di sana yang hilang, ya, ada perawi di sana yang hilang. Kemudian dari Abu Ishaq ke Zaid ibn Utsai, kemudian ke sahabat Hudzaifah bin Yaman dari Nabi SAW. Maka di sini sakotnya atau hilang sanatnya itu berada di tengah-tengah sanat tersebut. Dan hanya satu perawi saja yang hilang. Ya, dari Imam Tsauri ke Abu Ishaq di sini ada sakot, di sana ada hilang. Ya, setelah diteliti dan dilihat riwayat-riwayat yang lainnya, ternyata yang hilang di sana ada namanya perawi namanya Syarik. Ya. Nah, maka di sini disebut dengan hadis al-munqati'. Dan ini merupakan hadis yang dhaif juga, ya, karena apa? Karena kita tidak tahu sebenarnya, ya, yang hilang ini siapa, ya. Kalau yang hilang ini siqah, mungkin kita bisa terima. Kalau yang hilang ini adalah yang dhaif, maka hadis ini tidak bisa diterima. Kemudian yang selanjutnya ada namanya al-mu'dhal, ya. Al-mu'dhal. Al-mu'dhal itu apa? Al-mu'dhal ini mirip dengan munqati', ya, yaitu sakotnya atau hilang sanatnya itu berada di tengah-tengah sanat. Namun bedanya kalau munqati' itu dia hilangnya hanya satu perawi saja, ya. Adapun al-mu'dhal, ya, itu hilangnya dua perawi secara berurutan. Ya, syaratnya apa? Dua perawi secara berurutan. Ya. Kita bisa lihat dari Al-Imam Malik. Nah, kemudian dari Al-Imam Malik ke Abu Hurairah itu ada dua perawi yang hilang di sana. Ya, ada dua perawi yang hilang di antara Abu Hurairah dan Imam Malik rahimahullah. Jadi ada dua, dan dua perawi yang hilang ini berurutan, ya, di tengah-tengah, dan dia berurutan hilang. Maka hadis ini dinamakan dengan hadis al-mu'dhal. Ya, hadis al-mu'dhal.
Ya. Nah, namun syaratnya apa? Syaratnya harus perawi yang hilang itu harus dua dan berurutan. Kalau di tengah-tengah sanad ada dua perawi yang hilang namun tidak berurutan misalnya, ya, maka itu tidak dinamakan dengan mu'dhal. Itu justru dinamakan dengan munqati, ya. Kita anggap misalnya ya, misalnya dari Al-Qanabi itu ada hilang ya satu, kemudian Imam Malik ya, kemudian ada hilang lagi, kemudian misalnya dari Az-Zuhri misalnya ya. Jadi di sana hilangnya dua kali ya, atau sakotnya itu dua kali, tapi tidak secara berurutan, ya, tidak secara berurutan. Nah ini tidak dinamakan dengan hadis mu'dhal, dinamakan dengan hadis munqati. Kalau hadis mu'dhal itu harus dua perawi yang hilang di tengah-tengahnya dan secara berurutan atau ma'at tawali. Nah, nah kemudian kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, kita baca ya, fasaqtu imma an yakuna min mabadi'is sanad min musannifin aw min akhirih ba'da tabi'i aw ghairi dzalik. Maka as-saqat itu atau hilang sanad itu bisa jadi dari awal sanad ya, yaitu dari si penulis kitab hadis tersebut. Aw min akhirih ba'da tabi'i, atau yang tadi yang pertama itu namanya apa? Al-mu'allaq ya, yang dari hilangnya di awal itu namanya al-mu'allaq. Aw min akhirih ba'da tabi'i, atau hilangnya itu di akhir ya, setelah tabiin itu hilang sanatnya dan bersambung langsung kepada Nabi SAW. Nah ini namanya apa tadi? Al-mursal ya, yang hilang di akhirnya. Au ghairi dzalik, atau yang selainnya itu di tengah. Fal awwalu al-mu'allaq, maka yang pertama yaitu yang sakotnya di awal sanat itu dinamakan dengan mu'allaq. Wasani al-mursal, dan yang kedua atau yang sakotnya itu di akhir sanat namanya al-mursal. Wasalisu in kana bisnaini fasa'idan ma'at tawali fahuwal mu'dhal. Yang ketiga, yaitu maksudnya yang sakotnya atau hilang sanatnya itu berada di tengah-tengah sanat. Kalau misalnya hilangnya itu dua perawi secara berurutan, fahuwal mu'dhal, maka itu dinamakan dengan al-mu'dhal. Wa illa fal munqati. Kalau tidak, ya maksudnya tidak dua perawi dan tidak berurutan, maka dinamakan dengan al-munqati. Ya. Nah, kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar melanjutkan lagi, ia berkata apa? Summa qad yakunu wadihan aw khafiyan. Kemudian sakotnya ini atau hilangnya sanad ini itu bisa terlihat dengan jelas, wadihan, jelas, au khafiyan, atau samar-samar ya, tidak terlalu jelas. Ya. Jadi sakot ya itu ada dua. Ada yang al-wadih, yang jelas terlihat, wah ini terlihat jelas memang dia ada sakot di sini, ada hilang sanadnya di sini. Atau bisa juga secara samar-samar. Ya. Nah, fal awwalu yudraku bi adamit talaqi. Maka sakot yang jelas itu, ya, hilangnya sanad yang terlihat jelas, itu bisa dilihat dari adamit talaqi. Apa maksudnya adamut talaqi? Adamut talaqi itu artinya apa? Si murid tidak pernah bertemu dengan si gurunya. Ya. Kalau kita sudah tahu bahwasannya si perawi ini tidak pernah bertemu dengan perawi di atasnya, maka sudah pasti kita bisa memastikan bahwa hadis sanad ini pasti ada yang putus. Ya, pasti ada yang putus. Wamin sama ihtija ila tarikh. Makanya ya, oleh karena itu kita membutuhkan kepada tarikh, tanggal. Apa maksudnya tarikh? Tarikh ini maksudnya apa? Tahun wafat dan tahun lahir. Ya, tahun wafat dan tahun lahir. Misalnya ya, contohnya misalnya tadi ya, sahabat misalnya tabi'in atau Ibn Yasar misalnya. Atau Ibn Yasar. Atau Ibn Yasar ini misalnya dia hidup setelah Nabi SAW wafat. Ya, hidup setelah Nabi SAW wafat. Ya. Maka dari tanggal ini atau dari tahun wafat ini, kita bisa tahu bahwasannya Atha ibn Yasar tidak mungkin bertemu dengan Nabi SAW. Ya. Karena Rasulullah SAW wafat, sedangkan Atha ibn Yasar belum lahir. Maka di sini jelas ya sakotnya. Tidak mungkin bertemu. Ya. Tidak mungkin bertemu. Atau misalnya contoh lainnya tadi, Imam Malik meriwayatkan dari Abu Hurairah. Ya. Padahal Imam Malik itu lahir setelah Abu Hurairah meninggal. Ya, setelah Abu Hurairah wafat. Maka ini jelas ya. Pasti Imam Malik tidak pernah bertemu dengan Abu Hurairah. Dan kalau kita mengetahui hal itu, maka kita bisa tahu bahwasannya pasti di antara Imam Malik dan Abu Hurairah ada sanad yang terputus, ada perawi yang hilang, ada sakot di sana. Nah, maka itu adalah as-sakotu al-wadih.
atau hilang sanad yang jelas terlihat, ya. Karena tidak sudah pasti tidak pernah ketemu. Nah, namun bisa juga au khafiyan, atau sakotnya ini dia tidak terlihat atau samar-samar. Ya, di slide sebelumnya, Nafis itu ada seperti bagan atau tabel sakotul khafi. Nah, sakotul khafi ini itu tidak terlalu jelas terlihat. Ya, tidak seperti tadi. Kalau tadi jelas ya, karena si perawi ini lahir setelah gurunya wafat, maka ini tidak mungkin. Ya, kalau sakotul khafi ini ada kemungkinan ia ketemu. Ya, artinya apa? Satu zaman dia, satu zaman. Namun tidak bertemu. Nah, macam yang kedua ini, ya, al-khafi, itu ada dua macamnya. Ya, yang pertama namanya al-mudallas. Al-mudallas. Al-mudallas itu apa? Al-mudallas huwa an yarwi rawi amman sami'a min ma lam yasma'hu minhu bi sighatin tahtamilu wuqu'as sama'i ka'an wa qala. Al-mudallas itu adalah apa? Seorang perawi, ya. Kita contohkan misalnya Akhnafis mengambil hadis dari Syekh Abid misalnya, ya. Akhnafis mengambil hadis dari Syekh Abid, ya. Nah, Akhnafis dan Syekh Abid itu keduanya hidup di satu zaman, ya. Hidup di satu zaman, ya, sama-sama hidup di tahun 2020 misalnya, ya. Kemudian mereka berdua pernah ketemu, dan Nafis pernah meriwayatkan hadis dari Syekh Abid. Misalnya Syekh Nafis pernah belajar matan Jazariyah dari Syekh Abid. Ya. Tapi ada satu hadis yang tidak diriwayatkan oleh Akhnafis ke Syekh Abid. Misalnya belum pernah belajar tentang hadis innamal a'malu binniyat dari Syekh Abid. Ya. Tapi kemudian Akhnafis itu meriwayatkan hadis innamal a'malu binniyat dari Syekh Abid. Padahal Nafis tidak pernah mendengarkan hadis tersebut dari Syekh Abid. Ya. Dan kemudian Syekh Nafis atau Akhnafis dia menggunakan kata-kata yang mengisyaratkan seakan-akan Akhnafis langsung mendengar dari Syekh Abid. Contohnya misalnya berkata Syekh Abid atau dari Syekh Abid. Ya. Padahal sebenarnya Nafis tidak pernah mendengar langsung dari Abid. Ya. Tapi memang betul Abid pernah berkata demikian. Ya. Namun mungkin Nafis tidak mengambil langsung dari Syekh Abid. Mungkin Nafis mengambil dulu dari saya misalnya, dari Fathan, kemudian baru saya yang mengambil hadis tersebut dari Syekh Abid. Nah, jadi di sini al-mudallas itu artinya apa? Sezaman, pernah bertemu, pernah belajar langsung, namun hadis tersebut, ya, satu hadis yang spesifik itu dia tidak pernah mendengarkan dari gurunya. Namun kemudian dia meriwayatkan satu hadis tersebut dengan kata-kata yang mengisyaratkan atau seakan-akan ia mendengar langsung dari syekhnya. Ya, itu adalah al-mudallas. Ya. Kemudian ada yang kedua namanya al-mursalul khafi. Al-mursal al-khafi, mursal yang khafi, yang samar. Ya. Nah, maksudnya apa al-mursal al-khafi? An yarwi rawi amman asaruhu walam yalqihi. Ya. Mursal khafi ini adalah seseorang itu dia meriwayatkan hadis dari orang yang satu zaman darinya, satu zaman ya, namun tidak pernah bertemu. Ya, tidak pernah bertemu. Misalnya ya, misalnya ya, saya misalnya dengan Dafa Alif misalnya. Ya, di sini ada peserta namanya Dafa Alif. Ya, Ana dan Dafa Alif itu satu zaman. Kita satu zaman. Kita sama-sama hidup di 2020 ya. Jadi artinya apa? Sorohu. Satu zaman. Tapi Dafa belum pernah bertemu dengan saya. Tidak pernah bertemu. Ya. Nah, maka ketika Dafa meriwayatkan hadis dari saya, nah itu dinamakan dengan al-mursalul khafi. Karena dia satu zaman. Artinya ada kemungkinan dia untuk ketemu. Ya. Tapi setelah dilihat dan diteliti ternyata dia tidak pernah ketemu dengan syekhnya tersebut. Nah, ini dinamakan dengan al-mursalul khafi. Nah, bisa dilihat ya di tabel tersebut ya. Yang pertama asaktul wadih atau hilang sanad yang jelas ya. Di sini ada kata-kata al-mu'asarah. Al-mu'asarah itu artinya satu zaman, ya, satu zaman. Artinya hidup di zaman yang sama. Al-liqa itu artinya bertemu atau ya bertemu atau ini ya. Kemudian as-sama itu mendengarkan hadis. Artinya pernah meriwayatkan dari dia.
Kemudian yang terakhir sama'ul hadithi bi'ainihi, yaitu mendengarkan hadis spesifik tersebut. Ya, inamal amalu binniyat tadi misalnya ya. Mendengarkan hadis spesifik yang tadi. Nah, maka kalau asaktul wadih, ya, asaktul wadih atau hilang sanad yang jelas tadi, maka ia mu'asarah tidak sezaman. Tidak juga pernah bertemu dan tidak juga pernah meriwayatkan darinya, apalagi meriwayatkan hadis spesifik tadi. Nah, itu asaktul wadih jelas hilang sanadnya. Kalau di al-mursalul khafi, ya, dia mu'asarahnya terpenuhi, artinya dia satu zaman, ya. Namun ia tidak pernah al-liqa, tidak pernah bertemu, tidak pernah meriwayatkan darinya, apalagi dia tidak pernah meriwayatkan hadis spesifik tadi, ya. Nah, adapun al-mudallas itu dia satu zaman, ya tadi seperti Akhnafis dengan Syekh Abid, satu zaman pernah bertemu, pernah meriwayatkan dari gurunya, namun satu spesifik hadis tersebut dia tidak pernah meriwayatkan dari gurunya tersebut. Nah, ini dinamakan dengan al-saqatu al-khafi atau hilang sanad yang sifatnya samar, yang tidak terlalu terlihat. Ya. Kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Tadi kita bahas bahwa lemahnya satu hadis itu memiliki dua sebab. Sebab yang pertama adalah as-saqatu atau hilangnya sanad itu. Artinya tidak terpenuhi di sana ittisalus sanad. Sanadnya tidak bersambung, ada hilang di sana. Nah, tadi kita sudah bahas ada apa saja ya. Tadi ada al-mu'allaq, ya, ada al-mursal, ada munqati, ada mu'dhal, ada mudallas, ada al-mursalul khafi. Nah, kemudian sebab yang kedua di antara sebab-sebab dhaifnya satu hadis, sebab lemahnya satu hadis di an yakuna li saqatin aw ta'nin. Hadis yang mardud yang ditolak itu ada dua, antara dia ada sakot atau ta'an. Nah, apa itu ta'an? Ta'an itu secara bahasa mungkin kita bisa artikan dengan cacat atau kurang. Jadi ada cacat atau ada kekurangan. Nah, cacat atau kurangnya itu bisa terjadi pada perawi, ya, si perawi hadis ini, atau riwayatnya. Ya, riwayatnya yang memiliki cacat atau kurang. Ya. Nah, di sini cacat pada perawi contohnya misalnya perawinya misalnya suka berdusta misalnya, ya. Atau misalnya dia banyak salahnya, artinya hafalannya kurang baik. Atau misalnya dia fasik, ya, banyak berbuat maksiat, atau dia pelaku bid'ah, atau dia buruk hafalannya, ya. Atau misalnya perawi tidak dikenal, tidak dikenal oleh para imam-imam hadis. Itu beberapa contoh dari at-ta'nu firrawi, cacat atau kurang yang berada di perawi, yang nanti kita akan bahas secara terperinci. Ada juga cacat atau at-ta'nu fir riwayah, ya. Cacatnya itu pada riwayatnya, bukan pada perawi. Perawinya mungkin thiqah, perawinya kuat, namun ada cacat, ada kurang di riwayatnya. Contohnya misalnya riwayatnya misalnya menyelisihi riwayat yang lainnya. Atau misalnya ada kesalahan riwayat, ada satu kata yang misalnya terbalik, atau satu kata yang digantikan dengan kata yang lainnya. Ya, atau misalnya penambahan rawi dalam sanad. Jadi sanadnya aslinya misalnya 3, tiba-tiba ditambahkan menjadi 4 misalnya. Ya, nanti kita bahas secara terperinci. Ya. Maka kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, "Tsumma at-ta'nu imma an yakuna likadzibir rawi." Kemudian at-ta'nu atau cacat atau kurang itu bisa terjadi karena apa? Kadzibir rawi. Karena dustanya si perawi. Si perawi ini memiliki sifat dusta. Au tuhamatihi bidzalik, atau mungkin dia tidak berdusta namun dia dituduh berdusta, ya, tertuduh untuk berdusta. Nanti kita akan bahas. Au fuhsyi ghalatihi, atau dia terlalu banyak salahnya, ya, terlalu banyak salahnya. Au ghaflatihi, atau dia bukan merupakan orang yang teliti, tidak cerdas, tidak teliti, ya. Au fisqihi, atau kefasikannya, ya, misalnya dia berbuat maksiat, ya. Au wahmihi, atau kesalahannya. Au mukhalafatihi, atau riwayat tersebut menyelisihi riwayat yang lainnya. Au jahalatihi, atau si perawinya ini tidak dikenal misalnya. Au bid'atihi, atau dia seorang pelaku bid'ah, atau au su'i hifzi, atau buruknya hafalan. Maka kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, fal awwalu al-mawdu'u. Maka yang pertama
Yaitu yang tadi disebutkan pertama itu dinamakan dengan hadis al-maudhu'u. Apa itu hadis al-maudhu'u? Al-hadis al-maudhu' huwa al-mukhtalaqul masnu'. Hadis maudhu' adalah hadis yang dibuat-buat, hadis palsu. Ya, hadis yang dibuat-buat. Tidak pernah Nabi SAW bersabda, namun dibuat-buat oleh perawi. Al-mukhtalaqul masnu'. Wada'ahu man ittasafa bil kadhibi fi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis maudhu' ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang memiliki sifat apa? Dia berdusta atas Nabi SAW, memalsukan hadis Nabi SAW. Nabi SAW tidak pernah berkata demikian, namun ia meriwayatkan hadis dari Nabi SAW seperti itu. Padahal Nabi SAW tidak pernah mengatakan. Dan ini adalah macam hadis yang paling lemah, syarrud dhaif, lemah yang paling buruk, ya. Dan pelakunya itu diancam oleh Nabi SAW. Sebagaimana Nabi SAW bersabda apa? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, membuat hadis, ya, memalsukan hadis, muta'ammidan secara sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka hendaknya ia menyiapkan tempatnya di neraka, kata Rasulullah SAW. Ini menunjukkan besarnya peringatan Rasulullah SAW, bahayanya memalsukan hadis. Maka kita harus hati-hati. Jangan sampai kita membuat-buat hadis Nabi SAW yang tidak pernah beliau sabdakan. Ya. Maka bagaimana kita bisa mengetahui bahwasannya satu hadis merupakan hadis yang maudhu'? Ya. Yang pertama, iqraru wabi'ihi. Memang si perawinya ini dia mengaku bahwasannya dia memalsukan hadis. Jadi dia mengaku bahwa dia memalsukan hadis. Ya, seperti dia mengatakan ana wada'tu hadzal hadis. Aku memasukkan hadis ini. Maka ketika itu langsung kita hukumi bahwasannya hadis ini merupakan hadis yang maudhu'. Atau misalnya yang kedua, ya caranya adalah mukhalafatu usul syariah. Hadisnya menyelisihi usul-usul syariat. Ya, usul-usul atau pondasi-pondasi syariat. Ya. Misalnya ya ada hadis misalnya yang mengatakan bahwa sholat 5 waktu itu tidak wajib misalnya. Nah ini tidak mungkin. Ya, hadis ini merupakan hadis yang sahih. Karena apa? Karena usul-usul syariat itu semuanya mengatakan bahwasannya sholat 5 waktu itu wajib. Bahkan termasuk rukun Islam. Maka tidak mungkin jika ada hadis yang mengatakan sholat 5 waktu tidak wajib, ya, maka ini pasti merupakan hadis yang maudhu', yang palsu. Ya. Atau yang ketiga, cara yang lainnya adalah dengan rokakatul alfaz. Artinya apa? Lafaznya itu aneh. Lafaznya berbelit-belit. Ya. Kita tahu bahwasanya Nabi SAW itu diberikan oleh Allah jawami'ul kalim. Apa? Yaitu kemampuan untuk memperbaiki bahasa. Ya. Rasulullah terkadang mengatakan kalimat-kalimat yang sedikit, namun maknanya sangat luas. Ya. Contohnya misalnya apa? Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Ya. Hadis ini hadis yang pendek. Ya. Namun maknanya itu sangat luas sekali. Bahkan Imam Syafi'i berkata apa? Hadis ini itu sepertiganya ilmu. Dan bisa masuk kepada 70 bab ilmu. Kata Imam Syafi'i. Ya. Hadis yang pendek namun memiliki makna yang sangat banyak. Maka tidak mungkin ya jika ada hadis yang disandarkan atau dinisbatkan kepada Nabi SAW, namun misalnya lafaznya aneh, lafaznya berbelit-belit. Ya. Maka ini ulama hadis akan melihat bahwasannya ini mesti hadis yang palsu, hadis yang maudhu'. Nah, namun hal-hal seperti ini itu dikembalikan kepada para ulama yang bisa menilai apakah hadis ini merupakan hadis yang maudhu' atau tidak. Karena mereka lah yang setiap harinya sibuk mempelajari ilmu hadis. Mereka lah yang Sirajuddin Siraj al-Bulqi ini, inna liya'immatil hadits alamat ya'rifuna bihal maudhu'. Sesungguhnya imam-imam hadis itu dia memiliki alamat atau tanda-tanda yang mereka tahu dengan tanda-tanda ini hadis yang dhaif atau hadis yang maudhu'. Wa syahidu dzalika anna insanan law khadama insanan sinin wa arafa ma yuhib wa ma yakrah faja'a insanun wadda'a annahu yakrahu syai'an ya'lamu dzalika annahu yuhibbu fabi mujarradi sama'ihi yubadiru ila takdzibi man qala innahu yakrahu. Dia mengambil analogi seperti orang yang bekerja kepada orang lain. Misalnya ada seorang pegawai gitu ya, yang bekerja kepada bosnya.
bertahun-tahun, misalnya sudah 50 tahun bekerja dengan bosnya atau 20 tahun bekerja dengan bosnya, sudah sangat paham tentang bosnya ini, ya. 20 tahun dia bersama dengan dia. Pasti dia tahu apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka. Ya misalnya dia suka minuman-minuman dingin gitu ya, atau minuman-minuman manis gitu ya. Nah, ketika dia sudah sangat mengetahui tentang orang ini, ketika ada orang lain yang mengatakan misalnya, oh si Fulan ini tidak suka dingin, tidak suka makan manis, ya. Maka orang ini begitu mendengar kabar tersebut, dia langsung mengingkarinya, tidak mungkin. Saya kenal dia 20 tahun. Ya, dia orang yang senang minum dingin, senang makan yang manis-manis misalnya. Nah, begitu juga para ahli hadis. Bagaimana mereka setiap harinya disibukkan dengan hadis-hadis Nabi SAW. Seakan-akan mereka sangat dekat dengan Nabi SAW. Mengetahui apa yang Nabi SAW senangi, mengetahui apa yang Nabi SAW tidak senangi, ya, mengetahui tentang syariat-syariat, tentang sholat, tentang zakat. Maka ketika ada hadis yang menyelisihi apa yang mereka ketahui, gitu ya, apa yang mereka ketahui, menyelisihi syariat, menyelisihi apa yang Nabi SAW senangi, maka para imam-imam hadis langsung mengingkari hadis tersebut karena dekatnya mereka dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah al-matruk, hadis al-matruk. Apa hadis yang al-matruk? Ya, hadis al-matruk itu ada dua. Hadis al-matruk ada dua, kisman ada dua. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang disifati sebagai muttahamun bil kadzib, ya, muttahamun bil kadzib, atau artinya dia dituduh berbohong, ya. Dia dituduh berdusta atau muttahamun bil kadzib. Biasanya para ulama menggunakan istilah muttahamun bil kadzib. Nah, muttahamun bil kadzib atau dia dituduh berdusta itu ada dua macam orang, ya. Ada dua macam orang yang dikategorikan sebagai muttahamun bil kadzib. Yang pertama apa? An yadhhar kadzibuhu fi haditsin nas duna haditsin Nabi SAW. Itu orang yang dia itu berdusta ketika berbicara dengan manusia. Artinya apa? Dia kalau bermuamal dengan manusia dia berdusta, pernah berdusta. Ya. Pernah berdusta. Namun dia tidak pernah berdusta atas nama Nabi SAW. Dia tidak pernah memasukkan hadis Nabi SAW. Ya. Kalau bedanya tadi al-maudhu' itu perawinya memang dia memiliki sifat berdusta atas Nabi SAW, memasukkan hadis. Adapun muttahamun bil kadzib itu dia memiliki sifat dusta namun di antara manusia. Adapun dengan Nabi SAW dia tidak pernah berdusta atas Nabi SAW, tidak pernah memasukkan hadis. Nah, itu adalah yang pertama. Yang kedua yang juga dikategorikan sebagai muttahamun bil kadzib adalah ketika seorang perawi meriwayatkan satu hadis, ya, dan hadis ini itu hadis yang menyelisihi usul syariah, menyelisihi usul-usul syar'i, ya. Kemudian ketika diteliti sanatnya, itu semua sanatnya itu dipenuhi dengan perawi-perawi yang thiqah, ya. Kecuali dia, kecuali dia, ya. Contohnya misalnya hadis, ya, misalnya gitu ya. Ada hadis misalnya menyelisihi usul syariat, diriwayatkan oleh Al-Imam Malik, Al-Imam Thawri, Az-Zuhri, ya, imam-imam yang kuat sekali, yang memiliki derajat sangat tinggi. Kemudian menuduh Imam Malik. Tidak mungkin kita menuduh Al-Imam Ats-Tsauri. Tidak mungkin kita menuduh Al-Imam Az-Zuhri. Karena mereka adalah imam-imam hadis. Tidak mungkin mereka memasukkan hadis. Namun kita melihat di sini ada satu perawi yang tidak terlalu baik hafalannya, misalnya, atau tidak terlalu kuat, atau tidak terlalu terkenal. Maka di situ dia dituduh bahwasannya dialah penyebab dari dhaifnya hadis ini. Nah, ini juga merupakan muttahamun bil kadzib. Nah, itu adalah yang al-matruk yang pertama, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh al-muttaham bil kadzib. Adapun yang kedua, yang juga dikategorikan sebagai hadis al-matruk adalah hadis alladzi infarada bi riwayatihi al-mujma' ala dha'fih. Yang hadis yang hanya diriwayatkan oleh seorang perawi yang seluruh ulama itu bersepakat akan kedhaifan si perawi ini. Jadi para ulama terkadang, ya, ketika menilai seorang perawi apakah rawi ini thiqah atau kuat atau tidak, ya,
para ulama terkadang berselisih pendapat. Ya, ada misalnya perawi-perawi yang semua ulama bersepakat bahwa ini perawi ini adalah perawi yang thiqah, perawi yang kuat. Ya, contohnya misalnya Imam Malik, ya, Imam Az-Zuhri, semua ulama sepakat bahwasannya mereka adalah imam, mereka adalah perawi-perawi hadis yang thiqah yang kuat. Ya, ada juga perawi-perawi yang para ulama khilaf. Ya, ada yang mengatakan itu, contohnya misalnya rawi bernama Israel misalnya. Nah, itu para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Israel ini orangnya thiqah. Ada yang mengatakan Israel ini orangnya dhaif, lemah, hafalannya lemah atau yang sebagainya. Jadi, para ulama berbeda pendapat. Ya. Nah, ada juga perawi-perawi yang semua para ulama hadis sepakat bahwasannya perawi ini adalah perawi yang dhaif. Nah, ketika dia meriwayatkan satu hadis dan hadis tersebut hanya diriwayatkan dari jalur dia, artinya hanya memiliki satu jalur sanad, dan dari jalur sanad orang yang mujma' ala dha'fi, disepakati kedhaifannya, maka ketika itu hadis tersebut dinamakan dengan hadis al-matruk, yang ditinggalkan. Ya. Jadi hadis al-matruk tadi ada dua. Yang pertama hadis yang diriwayatkan oleh al-muttaham bil kadzib, ya. Kemudian yang kedua yaitu hadis yang diriwayatkan oleh al-mujma' ala dha'fi, orang yang disepakati kedhaifannya. Orang yang disepakati kedhaifannya. Kemudian yang selanjutnya, ya, pembahasan terakhir pada hari ini, itu hadis al-munkar. Hadis al-munkar. Apa itu hadis al-munkar? Hadis al-munkar itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 macam orang. Ya, kalau tadi ada 2, kalau di sini ada 3. Al-munkar ada 3. Yang pertama adalah fahishul ghalab. Hadis al-munkar itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh fahishul ghalab. Siapa itu fahishul ghalab? Fahish itu artinya banyak. Al-ghalab itu artinya salah. Ya. Maksudnya adalah orang yang banyak salahnya. Ya. Kalau salah sekali 2 kali itu wajar karena semua orang pasti salah. Bahkan Imam Malik, bahkan As-Sauri dan semua orang, meskipun dia imam hadis, maka dia apa? Pasti pernah melakukan kesalahan. Namun orang yang fahishul ghalat, huwa man kana khata'uhu fir riwayah aktsaru min shawabihi aw mutasawin. Orang yang kesalahannya itu lebih banyak daripada benarnya. Ya. Misalnya kita ujian gitu ya. Dari 10 soal dia hanya benar 3 soal saja. Ya. Maka salahnya 7. Salahnya lebih banyak dibandingkan benarnya. Atau mutasawin, atau sama. Artinya salah dan benarnya itu sama. Misalnya dari 10 soal dia benar 5 soal. Ya. Salah 5 soal. Sama antara salah dan benarnya. Maka ini dinamakan dengan fahishul ghalat, orang yang banyak salahnya. Ya. Dari mana kita bisa tahu orang ini banyak salahnya? Dengan membandingkan riwayat-riwayat hadisnya dengan riwayat-riwayat hadis orang-orang yang siqah, orang-orang imam. Ya. Kalau banyak menyelisihi artinya banyak salahnya. Kalau banyak yang sama artinya itu berarti dia siqah atau baik. Ya, maka itu adalah orang yang fahshul ghalat, orang yang salah dalam riwayatnya lebih banyak dari benarnya atau sama-sama banyak. Yang kedua yang juga termasuk dari hadis al-munkar adalah kathirul ghaflah. Kathirul ghaflah. Orang yang tidak teliti, banyak teledornya. Kathirul ghaflah, banyak teledornya. Banyak tidak telitinya. Ya. Artinya dia kurang cerdas. Tidak terlalu teliti dan tidak terlalu cerdas. Ya, contohnya misalnya orang yang karena yulaqqan fayatalaqqan. Artinya apa? Misalnya biasanya ada seorang guru gitu ya, memiliki beberapa murid. Kemudian muridnya misalnya mengetes gurunya. Ya. Dia membacakan beberapa hadis ya. Yang padahal hadis ini bukan merupakan hadis gurunya, namun hadis orang lain, ya. Namun kemudian si gurunya ini malah mengiyakan dan mendiamkan ya, padahal si murid ini salah. Tapi si gurunya malah membiarkan saja. Karena dia kurang teliti dan kurang fokus. Ya. Banyak teledornya. Maka ini juga termasuk hadisnya merupakan hadis yang mungkar. Kemudian golongan yang ketiga adalah fasik, yaitu orang yang melakukan maksiat, ya. Yang melakukan manfaat al-kabair atau asarru ala saghair. Melakukan dosa yang besar atau ia terus-menerus melakukan dosa yang kecil. Artinya dia kebanyakannya bermaksiat. Wal'iyadzubillah. Maka orang yang fasik, ya,
orang yang disifati atau perawi yang disifati sebagai fasik, maka hadisnya dinamakan dengan hadis yang mungkar. Namun bukan berarti seorang perawi itu tidak pernah berbuat maksiat sama sekali. Tidak. Ya. Kullu bani Adam khata'. Semua bani Adam, semua manusia pasti pernah berbuat salah. Ya, namun yang dilihat adalah sifat umumnya. Ya, kebanyakan perihalnya. Ya, kalau misalnya dia banyak bertaat kepada Allah, ya, maka ia termasuk orang yang diterima hadisnya. Kalau misalnya dia banyak bermaksiat, maka dia tidak diterima hadisnya. Ya, sebagai penutup, saya akan membawakan satu perkataan dari Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ia berkata, la a'lamu ahadan a'ta ta'atallahi hatta lam yakhlitha bima'siyatin illa Yahya bin Zakaria alaihi salam. Aku tidak mengetahui ada orang yang diberikan ketaatan kepada Allah terus dan tidak pernah berbuat maksiat kecuali Nabi Yahya ibn Zakaria. Ya. Wala asallaha falam yakhlit bi ta'ah. Dan aku juga tidak pernah mengenal ada orang yang bermaksiat terus kepada Allah dan tidak pernah melakukan ketaatan, kata Imam Syafi'i. Artinya apa? Orang kadang berbuat salah, kadang berbuat baik. Ya. Fa idza kana al-aghlabu at-tha'ah fa huwa al-mu'addal. Maka jika seseorang itu kebanyakan perihalnya itu ketaatan, maka dia al-mu'addal, maka dia diterima hadisnya. Wa in kana al-aghlabul ma'siyah fa huwa al-mujarrah. Kalau kebanyakan perihalnya itu berbuat maksiat, maka ia tidak diterima hadisnya. Demikian pembahasan kita pada hari ini, ya, mengenai macam-macam hadis dhaif. Ya, tadi kita telah membahas tentang as-saqtu atau hilangnya sanad. Ya, di sana ada hadis mu'allaq, hadis mursal, hadis al-mu'dhal, al-munqati, ada al-mudallas, ada al-mursalul khafi, ya. Juga kemudian sebab yang kedua dari sebab lemahnya hadis ada at-ta'nu, yaitu cacat dalam sanad, ya, baik itu karena dustanya si perawi, ya, memasukkan hadis, yaitu hadis yang maudhu'. Kemudian tadi kita telah membahas juga hadis al-matruk. Kemudian di terakhir tadi kita membahas tentang hadis al-munkar. Ini insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan setelah pertemuan selanjutnya, insya Allah pada besok hari di jam yang sama. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah khairan Ustaz Faten atas penyampaian materinya, yang pada hari ini kita mendapatkan materi sampai ke bagian hadis-hadis dhaif. Nah, sudah masuk ada satu pertanyaan Ustaz. Yang pertama dari Al-Akh Ajibayu. Afwan Ustaz mau tanya, apakah hadis dhaif semuanya ditolak atau bisa diamalkan? Tadi dijelaskan ada di Sahih Bukhari. Padahal Sahih Bukhari termasuk kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Lalu apakah bedanya ilmu hadis, riwayah, dan diroyah? Sukron, jazakallah khairan Ustaz. Nah, yang pertama mengenai al-amalu bil hadis dhaif, beramal dengan hadis-hadis dhaif. Kaidah umumnya adalah bahwa hadis dhaif tidak bisa diamalkan. Ya, tidak bisa diamalkan. Namun beberapa para ulama, ya, itu berbeda pendapat tentang mengamalkan hadis dhaif di bab at-targhib wa tarhib. Ya, di bab untuk memberikan peringatan atau di bab motivasi beribadah. Ya. Maka di sini beberapa para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh mengamalkan hadis yang dhaif. Namun itu juga dengan syarat-syaratnya. Ya, di antara syarat-syaratnya adalah dhaifnya tidak boleh terlalu lemah. Ya. Ya, di antara syarat-syaratnya dhaifnya tidak terlalu lemah. Syarat yang kedua adalah amalan atau motivasi amalan tersebut itu sudah ada dalil lain dari yang sahihnya. Misalnya hadis tentang sholat duha misalnya. Hadis tentang sholat duha itu ada yang sahihnya, ya. Artinya amalan ini sudah ada dalil yang sahihnya. Kalau misalnya ada hadis dhaif yang lain yang memberikan motivasi tambahan untuk sholat duha, maka mungkin boleh. Adapun misalnya ada amalan yang tidak ada hadis yang sahih di sana, ya, maka di sini kita tidak boleh beramal dengan hadis yang baik dan memiliki syarat-syarat yang lain. Dan juga para ulama yang lainnya juga berpendapat bahwa tidak boleh sama sekali mengamalkan hadis yang baik. Nah, adapun tadi yang disebutkan contoh di Sahih Bukhari,
Ya, itu dinamakan dengan mu'allaqatul Bukhari. Hadis-hadis mu'allaq yang ada di dalam Sahih Bukhari. Dan ini pembahasannya sebenarnya agak panjang, ya. Namun secara ringkasnya, terkadang Imam Bukhari itu membawakan hadis yang mu'allaq, yaitu hadis yang bergantung, sanadnya tidak bersambung, namun tidak di dalam Sahih Bukhari-nya. Namun biasanya beliau rahimahullah membawakan hadis yang mu'allaq di judul babnya saja, ya, di judul babnya saja, bukan di dalam Sahih Bukhari. Akhirnya para ulama mengatakan sebenarnya kalau hadis mu'allaq tersebut tidak termasuk dalam Sahih Bukhari karena itu masih di judulnya saja, ya, itu masih termasuk judul, bukan isi dari kitabnya tersebut. Ya, dan juga mu'allaqatul Bukhari ini hukumnya, nah ini panjang juga, secara ringkas hukumnya kalau misalnya Imam Bukhari mengatakannya dengan sighatul jazm, artinya apa? Qala, ya, berkata, atau rawa, ya, diriwayat apa, telah meriwayatkan, artinya dengan lafaz-lafaz yang sifatnya pasti, maka itu semuanya sahih. Nah, adapun hadis-hadis atau riwayat-riwayat yang dibawakan oleh Imam Bukhari namun dengan lafaz yang tidak terlalu pasti, artinya misalnya qila dikatakan atau ruya diriwayatkan, maka ini di sini perlu pembahasan sendiri. Ya. Wallahu taala alam. Kemudian yang terakhir tadi tentang riwayat dan diroyah. Riwayah itu artinya sanad, yaitu kita mempelajari ilmu hadis dari sisi sanadnya, ya. Kalau diroyah itu dari sisi maknanya, ya. Misalnya innamal a'malu binniyat, tentang niat dan lain sebagainya, itu adalah diroyah. Wallahu taala alam. Oke, Ustaz, jazakallah khairan. Selanjutnya dari Al-Akh Dafa Alif Pratama. Jazakallah khairan, Ustaz, atas ilmunya. Ingin bertanya, saya pernah dengar hadis bahwa ada sahabat yang mengaku pernah berzina dan minta dihukum. Apakah lantas semua riwayat dari sahabat tersebut tertolak karena beliau telah berbuat dosa besar? Nah, yang pertama, semua sahabat itu adil. Semua sahabat itu diterima hadisnya, ya. Karena Allah sendiri yang apa namanya? Mentazkiyah mereka, ya. Mentazkiyah mereka. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda wal kuffar ruhama'u bainahum. Allah SWT memuji para sahabat, ya. Artinya semua para sahabat itu adil. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan oleh manusia. Itu para sahabat. Jadi semua para sahabat itu semuanya baik dan semuanya diterima hadisnya. Ya. Adapun hadis atau riwayat yang mengatakan bahwa ada seorang sahabat yang berzina kemudian dihukum, maka ia telah bertaubat, ya. Dia telah bertaubat. Telah bertaubat. Bahkan Nabi SAW bersabda apa, yaitu sahabat ini mengatakan apa? Sungguh taubatnya sahabat ini kalau dibagikan kepada seluruh ahli Madinah, maka cukup taubat itu untuk seluruh ahli Madinah, kata Rasulullah SAW. Itu artinya apa? Orang ini telah bertaubat dan Allah telah menerima taubatnya. Ya. Nah, demikian. Adapun perawi-perawi yang lainnya, maka itu dikembalikan kepada para ulama hadis. Ya. Ketika seorang itu berbuat dosa besar, kalau dia bertaubat, hadisnya diterima lagi. Ya. Namun semuanya ini kita kembalikan kepada para ahli hadis, ya. Bagaimana hukum si perawi ini, apakah hadisnya diterima atau tidak. Wallahu taala alam. Baik, Ustaz. Selanjutnya dari Al-Ah Muhammad Adib. Assalamualaikum, Ustaz. Izin tanya, tadi disebutkan bahwa salah satu hal yang termasuk to'ni adalah kemajulan seorang perawi. Bila ada hadis yang rawinya majhul, hadis seperti ini termasuk kategori hadis doif yang mana, Ustaz? Ya, nah, insya Allah kita akan bahas itu besok, ya. Ya, nanti insya Allah besok ada pembahasannya tsummal jahalah wa sababuha dan lain sebagainya, tentang hadis majhul, ya, hadis yang di sanadnya ada satu perawi yang tidak dikenal. Dan ini merupakan hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif. Karena apa? Karena kita kalau ada satu perawi yang majhul, kita tidak tahu dia siapa, atau kita tahu dia siapa, namun kita tidak tahu bagaimana kesikohannya, kita tidak tahu apakah dia orang yang kuat hafalannya atau tidak. Maka ini termasuk hadis yang dhaif. Ya, karena bisa jadi orang yang kita tidak kenal ini ternyata dia orang yang dhaif sehingga merusak hadis tersebut. Nah, Baik, Ustaz. Selanjutnya dari Al-Ukh Feli Hasanah. Jazakumullah khairan.
Ustadz atas ilmunya. Ingin bertanya. Yang pertama, sebagai orang awam yang tidak begitu paham biografi perawi dan memiliki ilmu yang sedikit tentang syariat, agama, atau bahasa Arab, dan sebagainya, apa tips yang bisa diterapkan ketika menerima atau mendengar hadis sehingga tidak terperangkap pada hadis doif, apalagi maudhu? Yang kedua, kenapa sanad perawinya bisa hilang? Apakah karena ketika hadis itu disampaikan, perawi tersebut lupa dengan siapa saja perawinya? Demikian. Baik. Yang pertama, tentunya caranya adalah dengan belajar. Ya, kalau misalnya kita tidak tahu tentang perawi-perawi, ya maka kita belajar membaca buku-buku kita para ulama yang berisi biografi-biografi para perawi. Ya, namun ketika kita membutuhkan untuk tahu satu hadis, apakah hadis ini dhaif atau maudhu, dan ketika itu kita belum menguasai tentang ilmu hadis, maka caranya adalah dikembalikan kepada para ulama. Tanyakan kepada ustadz-ustadz yang memahami tentang hadis, ya, apakah hadis ini merupakan hadis yang dhaif atau hadis yang sahih. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa sanad perawi bisa hilang? Ini memiliki banyak sebab, ya. Ada salah satu sebabnya misalnya karena ikhtisaran, biar cepat. Jadi ada perawi yang ya biar cepat aja gitu. Qala Nabi SAW, langsung kepada Nabi SAW. Ya, karena mungkin misalnya dia buru-buru, akhirnya udah langsung aja sanadnya langsung disebutkan ke Nabi SAW. Nah, karena untuk meringkas atau menyingkat redaksi bisa juga. Atau misalnya yang kedua, dia lupa atau salah, ya. Dia kira hadis ini langsung diriwayatkan dari perawi di atasnya, dan dia lupa menyebutkan perawi yang hilang tersebut. Ya bisa juga karena lupa. Atau bisa juga karena misalnya dia ingin menyembunyikan identitas si perawi yang hilang ini. Ya misalnya ada satu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang dhaif. Tapi kalau dia sebutkan, takutnya orang tidak menerima hadisnya, gitu ya. Karena ini perawi yang dhaif. Akhirnya dia tidak menyebutkan perawi yang dhaif ini dan langsung menyebutkan ke perawi yang setelahnya yang thiqah. Nah, ini biasanya ditemukan di hadis yang mudallas, ya tadi ya, al-mudallas. Nah, itu jadi banyak sekali sebab-sebab kenapa sanad itu bisa hilang. Nah, wallahu taala. Baik. Apakah ada pertanyaan lagi dari para ikhwan dan akhwat sekalian? Mungkin sebagai penutup, Anda mau menambahkan sedikit ya mengenai berhati-hati tentang hadis yang dhaif ataupun maudhu. Ketika kita mendengarkan satu hadis, ya, kita harus merasakan dalam diri kita bahwasannya ini adalah sesuatu yang agung. Ini adalah hadis Nabi SAW, ya, satu hal yang sangat agung. Nah, ketika seperti itu, maka kita akan berhati-hati dalam menerima apalagi menyebarkan hadis tersebut. Ya, kita harus teliti dulu apakah hadis ini merupakan hadis yang sahih atau tidak. Baik itu kita baca di buku-buku para ulama maupun kita tanyakan kepada para ulama, para ustadz-ustadz, apakah hadis ini merupakan hadis yang sahih. Jangan kita bermudah-mudahan untuk menyebarkan hadis. Ya, padahal kita belum tahu apakah hadis ini merupakan hadis yang sahih atau yang dhaif. Ya, karena Nabi SAW bersabda apa? Man sami'a minni haditsan yura annahu kadzib fahuwa ahadul kadzibain. Kata Rasulullah, jika ada orang yang mendengarkan satu hadis dan dia mengira atau dia tahu bahwasannya hadis ini hadis yang dhaif, atau misalnya dia tidak tahu apakah hadis ini dhaif atau tidak, maka dia sama saja seperti orang yang membuat hadis ini, sama saja sebagai orang yang berdusta juga. Maka kita harus hati-hati dalam menerima apalagi menyebarkan hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala alam. Masya Allah, Ustaz, jazakallahu khairan atas nasihat yang sangat bermanfaat, insya Allah ya, sebagai bekal untuk kita menuntut ilmu yang ingin mempelajari hadis dan menghadapi situasi di mana banyak sekali mungkin pesan broadcast yang masuk di mana menyebutkan itu hadis, riwayat ini, riwayat itu sahih, tapi ya belum tentu
itu benar juga gitu, karena banyak sekali pesan-pesan yang diberikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya. Bahkan Nabi SAW bersabda apa? Kafa bil mar'i katakan sebagai orang yang berdusta ketika ia menyebarkan semua yang ia dapat. Ya, jangan kita terlalu mudah untuk menyebarkan sesuatu. Ya begitu dapat sesuatu langsung share, langsung share. Jangan. Kata Nabi SAW, orang yang seperti ini juga termasuk orang yang berdusta. Makanya kita harus hati-hati dalam menyebarkan info, apalagi hadis dari Nabi SAW. Nah, betul sekali. Makanya kita harus selalu tabayun dulu ya, cross check ketika ada berita yang datang yang baru kita dengar, jangan langsung ditelan mentah-mentah dan dibagikan ke semua orang. Ya, baik. Karena tidak ada pertanyaan yang masuk lagi, kita akhiri saja pertemuan pada siang hari ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk kita pribadi dan juga untuk teman-teman dan kerabat kita yang lainnya. Semoga kita juga bisa terus diistiqomahkan Allah, terus menuntut ilmu dalam situasi pandemi ini. Semoga semua sehat selalu. Dan ya, terakhir mohon maaf dari saya bila ada kekurangan dan kesalahan selama memfasilitasi dalam acara daurah ini. Ya, demikian. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.